Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Isahi Prabudi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari lelang eksekusi hak tanggungan periode sebelumnya. Mungkin di sini kita akan lebih mengelaborasi aspek hukumnya dibanding hal-hal yang terkait penilaiannya, agar rekan-rekan semuanya dapat memahami dan setidaknya membentengi diri rekan-rekan penilai yang ada di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini tetap kita didampingi oleh sahabat kita Abangda Danu Wijaya dan Abangda Ruli Sahri Lubis. Horas. Namun dalam kesempatan kali ini yang menjadi moderator adalah Abangda Danu Wijaya, sementara narasumber lainnya adalah saya dan Bang Ruli Sahri Lubis. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara ini akan saya serah terimakan kepada Abangda Danu Wijaya. Silakan Bang Danu. Ya. Makasih Bang Alek. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam diskusi kali ini kita akan membawa tema sama kawan-kawan. Ini ceritanya kita ngobrol santai saja, ngobrol hukum tapi santai, tapi kita dapat petik pelajarannya. Itu gimana? Memang harusnya terikat sama si penilainya nih Bang. Walaupun secara penilainya nggak kita bahas lebih dalam hal ini, tapi aspek hukumnya. Kemudian tapi ini berkeikatan juga dengan profesi penilai, di mana seringkali terjadi tanda kutip ya, kawan-kawan kita di luar sana seprofesi dengan kita mengalami sebuah problem hukum. Terus pasalnya itu yang ada dua pasal yang akan kita tegaskan di sini. Pasal yang seringkali dicatutkan dalam sebuah persoalan penilaian yaitu pasal 263 dan 264 Bang. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat. Nah, ini dia tindak pidana berupa pemalsuan surat. Dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 264-nya ditegaskan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara. Ini keterkaitannya dengan seorang penilai. Apakah dapat dilakukannya terkena dengan pasal ini Bang dalam proses penilaian? Nah, ini mungkin kita tanyakan nanti kepada narasumber kita hari ini, Bang Alex Prabudi, untuk menyampaikan. Tapi ini hanya ngobrol santai, kita ngobrol ulik-ulik secara santai saja. Kami persilakan dengan Bang Alex dengan segala hormat. Siap, terima kasih. Alhamdulillah, ini setidaknya kita akan mengurai dulu apa sih pemalsuan surat ya. Pemalsuan surat itu kalau kita rujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tertuang pada pasal 263 Bang. Pasal 263. Izinkan saya untuk membacakannya. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, ayat 2-nya, diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Itu dia. Jadi, jika merujuk kepada pasal 263, lalu kita relasikan kepada aktivitas profesi kita dalam rangka penilaian lelang eksekusi hak tanggungan, maka kita harus mampu untuk membuat suatu suatu narasi bahwasanya
Bukan, kita harus memahami narasinya dulu. Apa sih yang dikelompokkan kepada surat palsu? Nah, apakah laporan penilaian yang dihasilkan atau diproduksi oleh seorang penilai masuk kepada kelompok surat palsu jika yang dimaksud di dalam pasal 263 ini? Nah, ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui di dalam pasal 263 itu. Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang. Nah, maka kita harus lihat relasi lelang eksekusi hak tanggungan itu untuk apa? Untuk apa, Bang Dan? Nah, tentunya kan untuk membebaskan hutang ya. Iya kan? Itu nggak bisa dibantah. Nah, kita harus lihat kalau dalam konteks membebaskan hutang ini, konstruksi berpikirnya adalah penilai itu kan tidak serta-merta melakukan penilaian eksekusi hak tanggungan dengan begitu saja, tanpa ada suatu pendahuluan. Nah, apa pendahuluannya? Perintah. Siapa yang memerintahkan? Ini pertanyaan. Nah, makanya pertanyaannya, siapa yang memerintahkan dalam lelang eksekusi hak tanggungan? Tentunya pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan eksekusi lelang hak tanggungan tadi. Makanya kalau pihak-pihak yang tidak memiliki legal standing untuk melakukan eksekusi tidak memiliki legal standing untuk melakukan eksekusi hak tanggungan, maka jangan coba-coba diterima penugasannya. Nah, dalam hal ini penilai kan memperoleh penugasan dari siapa? Dari kreditur. Kreditur itu adalah pihak yang menerima hak dari debiturnya melalui suatu proses yang due process of law-nya terpenuhi. Dari mulai adanya perjanjian kredit, kemudian ada akta pengikatan hak tanggungan. Nah, artinya, secara hukum, seorang kreditur memang memiliki legal standing untuk mengajukan proses lelang eksekusi hak tanggungan dengan alasan adanya wan prestasi. Itu poinnya. Nah, terkait pemalsuan surat, ya, agar kita penilai dalam perspektif hukum ini tidak dibenturkan ya, maka di dalam KPUP ya, KPUP yang notabene-nya ada di dalam KEPI dan SPI, bahwa ada jenis data yang memang harus dipenuhi oleh seorang penilai dalam konteks penilaian. Apa? Data umum, data khusus, dan data penawaran. Nah, data umum dan data penawaran ini bisa diperoleh oleh seorang penilai. Tapi betul, pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengulas data khusus yang seharusnya kita peroleh dari siapa? Dari pemberi tugas sebagai pihak yang memang sebenarnya menerima kewenangan dari debiturnya. Nah, dalam kerangka berpikir itu, maka saya mengistilahkan pada periode yang lalu adalah fiduciary duty. Ada pelimpahan kewenangan. Jadi dari debitur melimpahkan kewenangannya kepada kreditur. Pada posisi debitur itu wan prestasi, kreditur menunjuk penilai untuk melakukan suatu proses penilaian untuk tujuan lelang eksekusi hak tanggungan. Artinya apa? Fiduciary duty-nya dari debitur ke kreditur, kemudian kreditur kepada penilai, ini merupakan suatu rangkaian tidak terputus, sehingga data-data ya, data khusus yang diperoleh oleh si penilai yang diperoleh dari kreditur notabene-nya adalah sah demi hukum, karena pastinya kreditur memperoleh data itu juga dari debitur. Jadi kok mau bicara siapa yang palsu, ya kita lihat saja rangkaiannya, mana yang memberikan keterangan yang tidak benar, itulah yang palsu. Nah,
Begitu Bang Dan? Mungkin ada lagi ada hak eksekutorial mungkin ya Bang? Iya. Sama si pemberi tugas ya? Saya baru ingat itu, pasal, mohon izin ya kalau nggak silap ya, pasal 14. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu APHT, Akta Pengikatan Hak Tanggungan itu sifatnya titel eksekutorial yang notabene-nya sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ingkrah soal itulah final and binding. Makanya coba kita lihat dulu Undang-Undang Hak Tanggungan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Kita buka saja supaya ini tidak menjadi perdebatan ya, narasi yang sesuainya seperti apa. Maka saya akan bacakan. Tapi sebelumnya Bang, Siap. jadi pemberi tugas itu misalnya dalam hal ini perbankan ya, dalam hal ini perbankan ada hak mereka sebenarnya memang untuk mengeksekusi hak-hak tanggungan yang bermasalah tadi, yang ngomong prestasi tadi ya. Sehingga bagaimanapun sebenarnya yang si nasabah sebenarnya nggak bisa menolak tentang hal itu jika dijual oleh paksa oleh si kreditur. Mungkin begitu ya Bang? Atau ada tata cara atau apa namanya syarat-syarat bagaimana eksekutorial yang dimiliki oleh si perbankan tadi melekat padanya? Apakah ada syarat-syaratnya? Ya, begini. Ketika seorang debitur prestasi ya, peraturan Bank Indonesia, tapi sebelumnya nggak usah peraturan Bank Indonesia, undang-undang perbankan lah, undang-undang perbankan, kemudian peraturan Bank Indonesia itu kan sudah memberikan amanat kepada kreditur, bagaimana penanganan terkait kepada debitur yang statusnya macet. Itu jelas, ada tuh formalnya sudah terurai di dalam undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia. Jadi tidak serta-merta lelang eksekusi itu menjadi jalan keluar. Ada proses-proses yang didahului. Nah, proses-proses yang didahului ini kalau tidak terlaksana secara optimal, maka inilah yang berujung kepada skenario lelang eksekusi. Tugas tidak memiliki data khususnya pada properti yang dinilai. Kemudian, apakah salah jika kita yang menawarkan? Ini dia, menariknya ya. Kita yang menawarkan sebagai penilai dengan menuliskan data-data khusus itu, kemudian dimintakan kembali sama si pemberi tugas, kita konfirmasi nih sama si pemberi tugas, Pak, menurut kami begini, apa Bapak setuju dengan hal ini? Ini bagaimana Bang? Apakah sama dengan halnya si pemberi tugas ini yang memberikan langsung kepada si? Oke. Ini bagaimana? Ini menarik nih. Ngerti maksudnya Bang ya? Menarik, Ini menarik, ya. menarik. Ini cemana ini? Ini menarik dalam sekali. proses hukumnya. Ketika memang pemberi tugas tidak memiliki data yang komprehensif ya, Betul. ya. Penilai untuk memenuhi aspek hukum ya. Ya, aspek hukum. Aspek hukum terkait validitas dari data khusus itu, ya tentunya memang ada triknya. Salah satunya yang Bang Danu pertanyakan tadi. Yang Bang Danu pertanyakan itu merupakan suatu teknik ya bagi penilai untuk memenuhi legal standing atas data khusus yang dimaksud tersebut. tadi. Tapi tetap kita koordinasi sama si pemberi tugas. Iya. Begitu. Tetap harus persetujuan mereka juga begitu ya. Tetap itu merupakan ya, kita mengkolektingnya, kita serahkan sama dia. Dialah yang melegalkannya. Apakah data itu sesuai atau tidak sesuai dengan data yang terikot di sistem mereka. Ya itu, cuman kan gini, ini kan sebenarnya kan data ini kan yang mau kita nilai kan berdasarkan data-data yang lama. Data pada saat mereka melakukan akad beli. Ya seharusnya ada di mereka. Ya, nah apakah itu tidak mempengaruhi nilai nantinya? Nah data yang kita ambil kali ini adalah data sekarang. Sementara yang sekarang ini kemungkinan ada banyak perubahan. Misalnya data khusus ini kan si objek yang dinilai, mungkin ada penambahan di bangunannya, dulunya tanahnya kosong di belakang, sekarang dibangunnya rumah. Ini juga menarik juga nih. Kalau kita nggak punya data awal, karena kita nggak bisa masuk nih satu, ya kan? Kalau lelang hak tanggungan ini kan data baru sesuai dengan keadaan ini. Iya betul. Sementara yang diagunkan ini atau di apa ini kan data-data awalnya itu. Iya.
Jadi data khusus ini kan mengenai objek yang dinilai, seperti luas bangunan, ya kan? Karena kita terhalang, karena tidak dapat masuk, karena si debitur yang dulu tidak kooperatif, dia menolak adanya lelang eksekusi yang dilakukan oleh si kreditur. Atau data yang lalu itu hilang. Benar. Tapi apa mungkin hilang? Nah, ini jadi pertanyaan. Karena pemberi kita kan sebagai misalnya saya nih, saya kredit di sebuah perbankan, kemudian saya kan dinilai dulu nih, Ya. untuk mendapatkan. Masa data ini hilang? Ya. Kan ini ya lucu nih. Atau mungkin bisa jadi si pemberi tugas yang lalu udah pindah tugas, nggak yang memegang punya saya ini pindah tugas, dan kemudian data-data itu nggak tahu lah kan di mana, begitulah. Ada data-data khusus yang nggak terpenuhi secara luas bangunan, kan begitu. Dulunya mungkin di belakangnya tanah kosong, sekarang mungkin ada terbangun. Nah, ini bagaimana nih Bang Ali? Oke. Kalau merujuk kepada kondisi aktual ya, kondisi aktual suatu properti dalam kondisi yang dalam kacamata penilaian, ketika kita menilai memang basisnya harus kondisi aktual. Cut update tadi ya Bang? Iya, kan penilaian itu kan ditentukan dengan adanya proses investigasi ya, yang dimana bagian dari investigasi itu adalah inspeksi lapangan. Nah, persoalan muncul ketika inspeksi lapangan secara normal itu tidak bisa dilakukan, sehingga menjadi terbatas. Nah, penilai tidak mungkin melakukan updating terhadap properti itu dalam kondisi penilaian inspeksi yang terbatas, karena ada kondisi-kondisi yang periode yang lalu sudah kita pernah jelaskan, munculnya gesekan, terus benturan itu kan, lalu adanya ya intinya debitur yang tidak kooperatif, itu poinnya kan, debitur yang tidak kooperatif. Maka ketika dalam kondisi terbatas, penilai sebaiknya merujuklah kepada data yang memang terakhir yang diupdate oleh si pemberi tugas. Kan berdasarkan POJK kan perbankan itu kan memberikan penilaian ya, melakukan penilaian secara teratur ya waktunya. Ada frekuensi tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Objek itu tetap harus, kolateral itu harus dinilai, misalkan per setahunkah atau per 2 tahunkah. Itu kan berdasarkan kondisi itu tentunya kan updating terkait kolateral atau di sini aset yang diagunkan itu kan tentunya ada secara sistematis di database-nya perbankan tersebut. Nah, udah ketika kita mengikuti data itu, karena untuk kepentingan lelang eksekusi tanggungan, penilai juga harus ingat, penilai juga harus menyampaikan batasan-batasan persoalan di dalam lingkup penugasannya. Kontraktual. Ya, hubungan kontraktualnya harus jelas. Apa yang menjadi syarat pembatasnya, terus apa yang menjadi asumsi-asumsinya. Terkait kepada kondisi yang tidak bisa diakses secara normal, maka di tingkat kedalaman investigasi. Nah, di dalam tingkat kedalaman investigasi itu kita uraikan bagaimana inspeksi yang kita lakukan, apakah normal atau terbatas. Yang kedua, asumsi. Sampaikanlah di asumsi atau di asumsi khusus. Asumsi itu adalah sesuatu hal yang sifatnya fakta, sesuai dengan fakta. Nah, asumsi khusus kita menggunakan asumsi yang sesungguhnya bertolak belakang dengan kondisi fakta. Nah, itu bisa kita bisa ceklah itu di kode etik penilai dan standar penilai Indonesia, khususnya edisi 7 saya revisi edisi 7 2018. Narasi-narasi itu sangat jelas. Gitu Bang. Nah, sebentar, saya mau bacakan dulu Bang Danu. Pasal 14 tadi ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 itu mengenai eksekutorial itu tertuang pada ayat 3. Sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ya, ayat 2 dari pasal 14 ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, inkrah, dan berlaku sebagai pengganti gross akte hipotik
sepanjang mengenai hak atas tanah. Nah, ini persoalan tanahnya. Nanti clear. Clear, nggak usah diragukan lagi itu. Nah, kita basisnya situ, makanya yang menjadi konstelasi kita di sini di mana? Konstelasi kita adalah pada data khusus terkait bangunannya, bangunan. Nah, atau kalau memang ada real personal propertinya. Nah, itu yang memang kita harus berpikirnya straight to the point, bahwasanya pemberi tugas harus memfasilitasi. Itu poinnya. Ya, menarik sekali, Bang Alek. Pertanyaan berikutnya nih, Bang. Ya kan? Pertanyaan berikutnya, ini kan data umum, data khusus, dan data permintaan penawaran. Selalu terjebak di kasus 263 tadi, pemalsuan dokumen bisa di data khusus. Apakah mungkin pemalsuan dokumen yang dimaksud 263 ini ada di data umum? Atau data permintaan penawaran? Misalnya gini, data permintaan penawaran. Ini masalah data pembanding. Ini juga sering kita lihat di mana APH selalu membidik ke data pembanding oleh penilai. Nah, ini menarik nih ya. Kita lebih luas lagi di pasal 263 ya. Kita ulik di 263. APH selalu membidik data pembanding yang digunakan oleh penilai. Oke. Satu, apakah mungkin data pembanding ini? Kan ini kawan-kawan yang lain berpikir begini. Kita menilai misalnya cut off date di tanggal 20. Data pembanding kita sajikan di tanggal 20. Kemudian mereka mereview dan menelpon data pembanding kita di tanggal setelah tanggal 20, bisa 3 bulan yang sebelumnya. Nah, ini bagaimana ini? Ini kan sudah perbedaan waktu, bisa jadi. Yang kedua, bisa jadi memang tanda kutip, kita kan tanda kutip memang penawaran dan permintaan itu yang memang nggak sahih. Nah, ini bagaimana Bang Anda? Apakah bisa terjebak di situ juga di pasal 263 APH itu membidik data pembanding? Oke. Dalam proses penilaian tadi ya, lingkup penugasan. Oke, siap. Ini pertanyaannya cenderung menyerang saya. Tidak, ini mau curi-curi ilmu nih Bang, ya kan? Kita kan ngobrol santai aja Bang. Nah, ngobrol santai Bang. Abang dan Uli kita ini sebagai praktisi penilaiannya nanti di challenge juga. Harus berimbang lah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum izin ya. Iya, minum Bang. Silakan Bang. Jadi gini, menarik emang kalau bicara data pembanding yang di-challenge oleh APH. Benar Bang. Saya cuma menyarankan, ketika kita melakukan inspeksi lapangan, seriuslah melakukannya. Pasti. Nah, apa bukti keseriusan kita? Ketika kita mengkolek data pembandingnya, pastikan ada bukti dokumentasi. Dokumentasi, terus titik koordinat pada saat kita mengambilnya. Itu. Kemudian, kita kan melakukan klarifikasi terkait data yang kita dapatkan di lapangan. Saya cuma menyarankan, rekamlah pembicaraan Anda dengan sumber data pembanding Anda, dengan narasi atau kalimat-kalimat yang jelas dan tegas di dalam penyampaian atau pencarian data, menggali informasi harga pada sumber data pembanding. Nah, saya mau nyampaikan ini di dalam perspektif hukum ya, terkait alat bukti elektronik itu sebenarnya sudah ada di beberapa artikel dibahas secara umum. Nah, ini saya mau sedikit membuka kepada apakah alat bukti elektronik itu ya dapat diterima sebagai, artinya rekaman pembicaraan kita itu dapat diterima sebagai alat bukti. Nah, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Anda harus paham, Pasal 1, angka 1, Undang-Undang 19 2016, informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Clear? Jadi jangan ragu untuk merekam. Tapi
dalam proses merekam, Anda juga harus jujur. Harus dibilang. Harus jujur, siapa Anda. Tapi terkait tujuan Anda merekam kan nggak perlu sampaikan. Ya, identitas Anda harus jelas. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu Anda ditanya, Anda pernah menelpon dengan identitas siapa? Ini dia nih, Bang. Semakin menarik. Kalau Anda Semakin mengaku dengan menarik. nama yang bukan nama Anda sesungguhnya, nama Andi misalkan, karena nama sesungguhnya adalah Eko, Iya. maka itu bisa menjadi ini. Jadi bicara- masalah ya. Iya, jadi Iya, benar masalah. ya, Bang. Nah, itu Anda harus pertimbangkan. Tapi walaupun kita sebagai saksi, dia mengetahui bahwasanya dia memang mengganti nama. Ya, itu lain cerita. Ya, artinya apakah jadi masalah juga? Enggak, mungkin ya, Bang ya. Silakan. Tapi gini, jika kita ingin semuanya berdasarkan hukum yang baik, maka lakukanlah semuanya dengan iya. kejujuran. Nah, saya mengutip satu kata dari seorang profesor ya, profesor hukum, Profesor Egy Sujana. Ada teorinya tuh, enak tuh. Obs jubile, objektif, saya ingat O-nya, objektif, jujur, benar, dan adil. Maka kita harus objektif dulu, mungkin apa yang kita nilai, tidak ada pesan-pesan pihak-pihak tertentu, jujur kita terhadap proses kita, baik itu mencari datanya, adil kita dalam memberikan opini. Wah, keren sekali. Itu dia poinnya. Jadi ingat, data elektronik dapat menjadi alat bukti hukum yang sah pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Jadi yang turutan 2016 itu putus batal ya? Oke. Ya itu lain cerita Bang. Itu nggak mau tanggapi itu. Kita nggak mau bicara. Aduh. Terus gini Bang Da. Ini sebelum ke Bang Ruli ya, sebelum saya tanya, saya harus uraikan dulu. Apakah ketika data yang disampaikan oleh bank kepada Perbankan penilai data terkait objek penilaian itu merupakan kerahasiaan bank? Nah, ini menarik nih. Ini kembali lagi ke undang-undang perbankan ya, kerahasiaan. Iya. Lihat Undang-Undang Nomor 7 1992 yang kemudian direvisi Undang-Undang 10 1998 tentang perbankan. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 7-nya dulu ya, di pasal 40 mengenai rahasia bank itu dibahas di bab 7. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Ya. Apa itu pasal 41? Pasal 41 itu terkait kepada pajak. Dikecualikan. Harus terbuka Terbuka. untuk mendapatkan pajak. Ya, jadi itu informasi simpanan itu harus dibuka oleh bank. Untuk pajak ya. Pada pasal 41 ya. Pada pasal 41A untuk penyelesaian piutang bank. Piutang bank. Piutang Bukan bank. Piutang bank Bahkan ya. piutangnya kan. Iya. Piutang bank. Nah, kita batasi saja sampai pasal 41A karena yang berelasi dengan kita adalah piutang. Piutang. Bank kreditur memberikan pinjaman kepada debitur itu piutang. Piutang bank. Maka dibebaskan. Harus dibuka informasi itu. Jadi narasinya itu begini. Terbukalah narasi utuh dari Undang-Undang 7 tersebut. Pasal 41. 41 huruf A. Bukan kerahasiaan bank lagi loh gitu ya? Untuk ayat 1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Ya, ingat, sudah diserahkan. Posisi penilai di mana, Bang? Nah, posisi penilai di mana? Sebelumnya. Posisi penilai sebelum diserahkan. Sebelum diserahkan. Tapi ingat, ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan terkait kepada petunjuk teknis lelang. Iya, juknis. Nah, itu 27 2016 dulunya, sekarang dirubah menjadi 213 tahun 2020. Badan Urusan Piutang dan Lelang itu tidak mau menerima kalau belum ada laporan penilaian. Ingat. Nah, jadi kita ini terintegrasi di pasal 41A itu.
Jadi tidak mungkin ini lagi menjadi sebuah, jadi kalau ada pihak ya, ini para pihak nih, ada yang menggiring penilai kepada pelanggaran data kerahasiaan bank, maka coba kita challenge di pasal 41A ini, bahwasanya untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Negara, itu harus dibuka, harus ditransparankan, harus dibuka. Jadi mengingat pada pasal 40 dikecualikan. Dikecualikan pajak salah satu diantaranya, yang kedua adalah piutang. Nah, kita ini penilai ya, Bangda penilai, itu bagian dari proses piutang Piutang itu ya. Karena PMK 213 2020, Badan Urusan Piutang dan Lelang itu tidak akan menerima Sebelum adanya laporan nilai limit dari penilai. Nilai limit ya, ini basisnya nilai limit. Dalam penentuan nilai limit tidak didasarkan kepada penilaian yang dilakukan oleh penilai publik, maka tidak akan diterima. Itulah relasinya, relasi hukumnya pun di situ juga. Yakin, insya Allah, kalau kita tetap pada koridor berpikir yang on the track ya, insya Allah kita aman. Itu Bang Dan, saya kembalikan. Ini kita sampai jam berapa ya? Mau lulus nanti takutnya lupa waktu kita ya Pak. Ngopi dulu Bang, mau minum ngopi. Hidup teh. Bang Dan gimana ini? Sangat menarik ini Bang. Jadi memang kembali ke data umum, data khusus, dan data permintaan tahun. Jadi ada potensi memang APH itu membidik di antara tiga ini. Jikalau kita dalam permasalahan hukum ya. Menarik berarti kita selama ini kawan-kawan jangan lagi nelpon data pembanding. Mungkin ini apanya ya? Catatan noretan-noretannya, ringkasan-ringkasannya akan saya bacakan saja karena mengingat waktu kita sudah jam 3 sore. Mungkin Bang Da lagi ada keperluannya di lain waktu. Catatan-catatannya itu adalah pasal 263 tentang pemalsuan dokumen yang dimaksud APH itu tidak akan terjadi selama segala sesuatunya terkonsep di kontraktual, ya Bang ya. Lingkup penugasannya bagus, pengambilan datanya dengan jujur dan terdokumentasi, kemudian rekaman yang menjadi alat bukti bisa digunakan, kejujuran dalam mengambil data pembanding, nama jangan lagi pakai nama Andi atau Burhan, pakailah nama kita sendiri, telepon data itu kalau bisa dicatat mungkin ya Bang ya. Kita catat tanggal berapa, jam berapa, mungkin untuk sebagai apa kita menjaga kita nih ya. Mungkin itu masukan-masukannya. Kemudian selalu tuangkan segala sesuatu tuh di kontraktual seperti pasal 1338 KUH Perdata mungkin ya Bang ya. Ya itu azasnya bahwasanya kontraktual kita dengan pemberi tugas itu setara undang-undang. Nah, ini yang perlu diingat. Apapun yang kita tulis di kontraktual kita di lingkup penugasan itu setara undang-undang. Jadi tulislah di situ apapun temuan-temuan kita kalian, mungkin begitu ya Bang ya. Temuan-temuan itu diungkap di lingkup penugasan. Kemudian yang terakhir adalah kerahasiaan. Apa yang dimaksud kerahasiaan dari perbankan tadi adalah tidak benar bahwasanya kita terintegrasi dengan perbankan. Masalah di poin 2 piutang bank tadi. Jadi jangan mau lagi dibenturkan, kita buka lagi, belajar lagi. Kalaupun dibenturkan boleh kita diskusi sama-sama di sini. Kita undang, kita bercerita. Namanya kongko-kongko biasa, berdiskusi dan berdialog tentang cerita permasalahan yang sering yang sering dibicarakan lah oleh kawan-kawan penilai muda lah seperti saya ini. Setuju. Oke, mungkin itu aja. Dari sudut pandang penilaian Bang Ruli ini apa nih tanggapannya Bang? Ini piutang nih Bang. Terus hak tanggungan yang seperti yang udah kita ulas-ulas dari tadi, apakah mungkin memang pasal 263 ini melekat terus di penilaian menjadi momok dia Bang? Pasal 263 ini pemalsuan dokumen ini keras tuh Bang. Nah, bagaimana menurut Abang nih Bang? Ya itu memang benar. Jadi kita kadang-kadang ngeri juga menerima data itu. Seperti ada bahasa pemalsuan dokumen atau padahal bukan kita yang membuat itu, tetapi memang kita menerima dari si pemberi tugas. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Ya maksudnya belum tentu juga.
Oh enggak, kita sebagai penilai ya. menerimanya dari belum tentu dari tapi dari pimpinan kita. Itu menarik. Data itu dari pimpinan kita ya. Memang itu kan. Iya, karena kita belum tentu berbuat apa. Paling kita minta diawasin lah oleh Politugas. Ayo kawanin dong, itu aja. Betul. Udah di akhir, paling lucu. Pertanyaan terakhir lah mungkin untuk apa kita aja pencerahan aja pertanyaan terakhir nih Bang. Kita kan profesi besar nih Bang, Ya. 20 tahun. Selamat ulang tahun MAPI sekali lagi. 40. Ya 40 tahun, selamat ulang tahun lagi bagi profesi kawan-kawan. Di usia yang udah 40 tahun ini Bang, ya kan? Di mana banyaknya persoalan-persoalan tanda kutip kawan-kawan di APH. Iya. Kita miris mendengarnya, melihatnya dibaca di berita, kita dengar kabar si Polan terkena hukum. Iya. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan profesi udah sebesar 40 tahun ini? Masukannya untuk kawan-kawan pengurus pusat lah mungkin lah yang mendengar ini, masukan dari Sumatera Utara, Kota Medan, penilaian kayak kita ini, bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan kita organisasi yang udah 40 tahun ini Bang? Ya. Minimal memperkecil kemungkinan kita dipanggil APH. Ya, gitu oke. Ini masukan terakhir, pertanyaan terakhir. inti dari persoalan kita selama ini adalah bahwa profesi penilai belum punya payung hukum Adinda yang setara dengan undang-undang. Nah, kalau kita melihat kepada Undang-Undang 12 tahun 2011 mengenai hierarki proses pembuatan undang-undang ya, proses pembuatan suatu peraturan itu pertama itu adalah undang-undang dasar. Nah, UUD, itu undang-undang kan. Ya. Itulah kita belum punya payung hukum yang grade-nya itu setara undang-undang. Kita masih dalam kriteria, masih dalam payung hukum peraturan menteri keuangan. Jadi kalau gitu kita nggak usah dulu menilai nih kayaknya. Kita Ya. undang-undang dulu kayaknya. Nggak dapat. Tidak, itu bukan soal Kalau ada ekonomi mandek, kalau kita nggak orang tewak. Satu memang organisasi hari ini sudah concern untuk mengupayakan terkait adanya payung hukum setara undang-undang. Semoga terrealisasi. Insya Allah Amin. kita doakan pada pengurusan ini Itu Dewan dapat Pengurus tercapai, ya, Nasional dan seluruh jajarannya mampu merealisasikan harapan seluruh anggota penilai untuk terciptanya payung hukum sekelas setara undang-undang. Amin. Undang-undang penilai, amin ya Rob. Amin. Ya Rabbal Jadi kita Alamin. nggak perlu lah dulu buat undang-undang, menilai aja lah kita. Menilai. Nah, dalam proses menilai kita juga harus meningkatkan kompetensi kita. Iya, itu Setiap wajib. penilai harus meningkatkan kompetensinya. Iya. Mari sama-sama kita terus belajar dan belajar. Setuju. Setuju? Yo. Dah, setuju. Silakan Bang Danu. Ya, mungkin itu tadi pembicaraan kita ngobras-ngobras santai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kelanjutannya kita tunggu di kolom komentar kawan-kawan. Apa yang harus kita diskusikan, apa yang menjadi unek-unek kawan-kawan, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita akan bawakan di minggu depan atau 2 minggu ke depan atau kapanpun itu kita sempat untuk mengulasnya. Moderator, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Ale. Terima kasih Adinda Danu. Ya, rekan-rekan, di dalam perjalanan kita membuat suatu pembahasan memang penuh dengan lika-liku. Tentunya lika-liku ini adalah menjadi hikmah bagi kami dalam kami menyusun apa yang ingin kami sampaikan kepada seluruh rekan di seluruh Republik Indonesia. Harapan kami, apa yang menjadi pembahasan, apa yang menjadi tutur kata di dalam kami menyampaikan materi itu adalah suatu proses bagaimana kami memperoleh atau mencari manfaat ilmu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penilai. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. penilai.